Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di pertemuan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk ngobrol dan berbicara tentang non-muslim, ya. Non-muslim sebagai saudara kita. Apakah memang benar non-muslim itu patut kita anggap sebagai saudara atau tidak? Apakah semua non-muslim itu kita anggap sebagai saudara atau sebagian saja? Lalu bagaimana dengan teman kita misalnya yang non-muslim? Apakah mereka juga patut kita anggap sebagai saudara, tidak cukup sebagai teman saja? Mari kita bahas sama-sama. Jadi yang pertama ingin saya bahas adalah bagaimana Al-Quran berbicara tentang non-muslim itu sendiri. Persaudaraan atau kata saudara dalam Al-Quran itu awal mulanya itu digunakan untuk makna persamaan atau persesuaian. Misalnya saudara biasanya dimaknai atau diartikan dengan kata akhun atau akh. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 misalnya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Di situ kata ikhwan, di situ bermakna persamaan antara orang-orang pemboros, ya. Innal mubadzirin, pemboros siapapun itu, entah dia pejabat atau dia orang biasa. Kalau pemboros, dia disamain dengan ikhwana syayatin, ya, teman syaitan. Itu di antara makna akhon atau saudara yang bermakna persamaan. Sebenarnya makna akhon yang bermakna persamaan ini sangat lebih luas, ya, dalam artian lebih luas dibandingkan dengan makna bahasa Arab aslinya. Kita lihat misalnya makna akhon itu atau saudara, kalau dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia itu kan pengertiannya saudara adalah mereka yang ada hubungan darah, ya kan? Ada hubungan darah misalnya atau hubungan kerabat. Intinya ada pertalian erat gitu. Berbeda dengan teman, ya. Teman, pertemanan biasa. Itu biasanya hubungannya itu nggak terlalu dekat gitu. Akan tetapi Al-Quran tidak menggunakan kata saudara hanya bagi mereka yang mempunyai hubungan darah misalnya atau pertalian erat kekeluargaan. Al-Quran juga menggunakan kata saudara bagi mereka yang berbeda agama. Misalnya dalam surah Hud ayat 50 itu digambarkan wa ila 'adin akhahum huda, kepada Ad, kepada kaum Ad, Nabi Hud sebagai saudara kaum Ad itu diutus. Di sini makna akhahum huda, yakni saudara Nabi Hud. Sebagian mufassirin menganggap kaum Ad ini sebagai suatu kabilah dan Nabi Hud adalah bagian dari kabilah itu. Di sini makna saudara digunakan juga bagi mereka yang berbeda agama. Coba bayangin Nabi Hud sebagai pembawa ajaran Allah, Islam, kemudian kaum Ad yang durhaka itu tidak beragama, dalam artian tidak menyembah Allah. Tapi Al-Quran menggunakan kata akhahum huda. Ini uniknya dan luar biasanya Al-Quran. Dia menggunakan makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian yang selama ini kita pahami. Persaudaraan, ya, kalau kita berbicara persaudaraan itu kan biasanya buah dari persaudaraan adalah timbulnya rasa kasih sayang atau keeratan hubungan, ya. Islam pun juga mengajarkan demikian. Kalau misalnya Al-Quran berbicara yang dianggap saudara itu nggak cuma teman muslim saja, kan, tetapi non-muslim juga dianggap sebagai saudara, maka implikasi dari pemahaman ini akan sangat besar. Kita jadi lebih enjoy misalnya ketika
berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-teman non-muslim. Pastinya berbeda, misalnya kita dari awal memahami saudara itu cukup dengan mereka yang satu agama saja. Kalau dengan yang non-muslim kita agak ada jarak gitu. Tapi kan Al-Quran tidak berbicara demikian. Tadi wa ila 'adin akhahum Hud, surat Hud tadi berkata demikian. Jadi itu satu sisi ya, bagaimana Al-Quran menganggap atau menggunakan kata saudara digunakan tidak hanya sebagai orang dekat, tetapi orang yang berbeda agama sekalipun. Salah satu contoh yang juga sangat bagus dan penting saya sharingkan di sini adalah bagaimana Nabi itu memiliki kedekatan dengan salah satu raja, ya, Raja Muqawqis dari Mesir. Ketika Nabi Muhammad SAW itu berkorespondensi dengan beberapa penguasa di semenanjung Arabia, beliau kemudian dikasih hadiah oleh Muqawqis berupa apa? Di antaranya adalah perempuan yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah ini pula Nabi dikaruniai seorang putra bernama Ibrahim, meskipun usianya tidak berlangsung panjang. Tetapi apa yang diajarkan Nabi? Nabi menerima kok pemberian dari Raja Muqawqis. Ini masyhur ya. Masyhur sekali cerita ini dan riwayat ini di kalangan sejarawan. Jadi Nabi menerima dengan gembira pemberian dari orang non-muslim, ya, orang Nasrani. Kalau misalnya demikian, Nabi sudah mencontohkan kita berarti tidak apa-apa kalau menerima hadiah, pemberian, atau sebaliknya kita memberikan hadiah ke teman-teman kita yang berbeda agama, itu sah-sah saja. Boleh jadi misalnya ada teman kita yang merayakan Natal misalnya, kita menghormati dengan memberikan kue atau apa sebagai bentuk penghormatan, itu sah-sah saja, dengan catatan selama apa yang kita perbuat itu tidak menciderai akidah kita. Jadi kalau semisal tadi memberikan hadiah, kirim hadiah, itu kalau semakin membawa keharmonisan bagi sesama warga, ya, kalau tetangga, ya, sama tetangga, kalau lebih luas lagi sebagai warga negara, ya, itu akan lebih bagus. Jadi contoh atau presiden yang baik itu sudah dicontohin oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga satu riwayat yang cukup masyhur, ketika Nabi Muhammad yang awalnya itu menolak untuk memberikan hadiah kepada non-muslim, ya, satu riwayat berkata demikian. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya ada sebagian dari sahabat yang awalnya dia itu sering memberikan bantuan kepada tetangganya yang non-muslim, yang berbeda agama. Itu dia terus sudah menjadi kebiasaan. Namun suatu ketika dia mencoba untuk memberhentikan bantuannya. Jadi dengan harapan supaya orang yang tadi biasa dia berikan bantuan itu bisa masuk Islam. Akan tapi ini ditentang oleh Al-Quran. Ini coba bisa dilihat misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 272, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Jadi apapun yang kalian infakkan itu ya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Jangan sampai dikaitkan dengan apa supaya orang masuk Islam misalnya. Ya tidak demikian. Ini hal yang sangat luar biasa yang diajarkan Al-Quran, dan saya kira itu tidak diajarkan juga di agama lain misalnya. Dalam artian kita kalau menginginkan teman kita atau kerabat kita yang berbeda agama untuk masuk Islam, itu sah-sah saja, itu akan sangat membahagiakan sekali. Akan tapi kalau kita memberikan kemudian supaya mereka masuk Islam, itu niat kita sudah salah. Yang pertama kita benahi niat kita supaya apa?
supaya kalau kita sudah bersedekah, berbagi, itu ya semata-mata mencari ridha Allah. Itu. Jadi lagi-lagi persaudaraan kita dengan non-muslim itu sebenarnya ya juga tidak hanya sekedar berbagi saja, bekerja sama pun juga sah-sah saja. Dalam hal apa? Kita sebagai warga negara saling tolong menolong itu boleh-boleh saja. Lalu bagaimana batasannya? Dalam artinya non-muslim yang mana yang perlu kita ajak kerjasama? Apakah kepada musuh kita ajak kerjasama? Kan bukan kan? Nah, akan tetapi Al-Quran kalau mengajarkan kita untuk menghormati meskipun kepada musuh yang non-muslim itu sangat luar biasa. Misalnya dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 itu dijelaskan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi kalau misalnya an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, Al-Quran mengajak kita sebagai muslim untuk berbuat baik kepada mereka non-muslim ya, dan berbuat adil wa tuqsitu ilaihim. Selama apa? Ya selama mereka tidak memerangi kita, lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kita dari negara kita, dari rumah kita, tempat tinggal kita. Kalau misalnya dalam konteks keindonesiaan ya kan, kita hidup berdampingan dengan sesama non-muslim, itu sudah seyogyanya bukan menjadi persoalan kalau kita kerjasama dengan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang baik, warga negara yang baik yang perlu kita ajak kerjasama. Kalau kita kerjasama bareng-bareng itu kan nantinya akan membangun negeri, itu intinya. Jadi lagi-lagi jangan sampai kemudian kita terpancing dengan sebagian pendapat-pendapat yang kadang menginginkan hal-hal yang kurang enak diterima bagi teman-teman non-muslim, kemudian memberikan kabar-kabar bohong ya kan, kemudian mengaku sebagai muslim akan tetapi dia bersikap eksklusif, merasa bahwasanya non-muslim ini warga kelas 2 gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi ini ajaran Al-Quran yang perlu kita tiru dan kita amalkan. Ayat tadi misalnya Al-Mumtahanah ayat 8 itu sebenarnya awalnya asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan cerita Asma, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Asma ini didatangi oleh ibunya, kemudian dia menolak untuk menerima dan menerima hadiahnya ya. Kemudian Asma ini meminta masukan Nabi karena dia bingung meminta masukan Nabi, dan Nabi menyarankan terima saja ibumu ya, dan terima juga pemberian atau oleh-oleh dari ibumu. Jadi ketika asbabun nuzul atau ayat ini turun, itu kan sebenarnya Nabi ini masih dalam masa-masa peperangan ya, peperangan dengan orang-orang musyrikin. Jadi ibunya Asma ini belum masuk Islam, dan karena mewanti-wanti mungkin Asma ini tidak mau menerima. Akan tapi Nabi mengajarkan tidak demikian, menyuruh Asma untuk menerimanya. Ini sesuatu contoh yang luar biasa, bahwasanya kita meskipun dengan musuh pun misalnya yang non muslim itu harus tetap adil, tidak boleh semena-mena. Terkadang kalau kita benci terhadap seseorang atau kelompok, itu kan kecenderungan untuk tidak adil itu sangat besar. Maka dari itu kembali lagi, jadi non muslim khususnya yang ada di Indonesia ini saudara kita, dan kita patut untuk berbangga kalau kita bisa hidup rukun dengan mereka. Janganlah kita berbicara masalah agama-agama yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan. Kita cari
titik persamaan di antara kita. Ya, dengan non-muslim tentunya. Itulah teman-teman yang bisa saya bagikan, semoga ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.